Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Apa kabar untukku? Apa kabar untukmu? Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Anak-anak, hari ini kita mau ngapain ya? Mau belajar, bermain, atau mencari pengalaman baru? Ya, hari ini kita akan belajar semuanya. Belajar, bermain, dan mencari pengalaman yang terbaru. Sebelum kita belajar, bermain, dan mencari pengalaman yang baru, kita harus berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 2, dan pembelajaran 1. Berikut ini kompetensi dasarnya. Kak, harimau itu tinggalnya di mana? Harimau itu tinggalnya di hutan. Makanannya seperti daging-dagingan, yaitu rusa, ayam. Orang hutan tinggalnya di mana? Kalau orang hutan itu tinggalnya di hutan. Makanannya apa? Makanannya itu seperti biji-bijian dan buah-buahan. Kak, kata Pak Guru, hewan harimau, komodo, dan orang hutan itu termasuk hewan langka. Kenapa ya, Kak? Karena makanan mereka sudah berkurang dan mengganggu rantai makanan pada ekosistem. Apa ya, Kak, rantai makanan itu? Kalian tahu apa itu rantai makanan? Jika kalian belum tahu, mari kita cari bersama-sama apa yang dimaksud dengan rantai makanan. Yuk, ikutin Bapak. Ayo membaca rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu di antara makhluk hidup. Contoh, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, dan kemudian ular dimakan burung elang. Lalu burung elang mati dan bangkainya membusuk. Bangkai burung elang diurai oleh makhluk hidup pengurai, lalu bercampur tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan rumput atau tanaman lain. Begitulah seterusnya sampai proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Pokok pikiran pada sebuah paragraf sering disebut dengan ide pokok atau gagasan utama pada sebuah paragraf. Untuk menemukan pokok pikiran pada sebuah paragraf, terlebih dahulu kita harus menemukan kalimat utama pada paragraf tersebut. Kalimat utama merupakan sebuah kalimat yang secara umum mampu berdiri sendiri dan bisa diperjelas dengan kalimat penjelas. Berikut cara menentukan kalimat utama pada sebuah paragraf. Yang pertama, kalimat utama biasanya terletak pada awal paragraf, sering disebut sebagai kalimat deduktif. Yang kedua, biasanya kalimat utama terletak pada akhir paragraf, biasa disebut dengan kalimat induktif. Dan yang ketiga, biasanya kalimat utama bisa terletak pada awal paragraf dan di akhir paragraf, biasa disebut dengan kalimat campuran. Anak-anak, selanjutnya kita akan mencari dan menemukan kalimat utama pada paragraf ini. Terlebih dahulu kita baca kalimat awal dan kalimat akhir. Kita baca kalimat awal ya. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu di antara makhluk hidup. Sekarang kita baca kalimat yang akhir.
Begitulah seterusnya sampai proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Setelah kita membaca kalimat awal dan kalimat akhir pada sebuah paragraf, selanjutnya kita mencari kalimat utama pada paragraf. Di mana ya letak kalimat utama pada paragraf ini? Ya, tepat sekali. Kalimat utama pada paragraf ini terletak pada awal paragraf. Kita sudah menemukan kalimat utama pada paragraf ini. Selanjutnya, kita akan mencari pokok pikiran yang berada pada kalimat utama ini. Kira-kira apa ya pokok pikirannya? Ya, ternyata mudah sekali. Pokok pikiran pada kalimat utama ini ada pada kata rantai makanan. Hore, kita sudah bisa menemukan pokok pikiran pada sebuah paragraf. Halo anak-anak, sekarang Bapak sudah berada di ekosistem persawahan. Tadi kita sudah belajar dan membaca teks tentang rantai makanan. Bahwa yang dimaksud dengan rantai makanan adalah urutan memakan dan dimakan antara makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Kali ini kita akan mencari urutan rantai makanan yang berada pada ekosistem persawahan. Kita akan berpetualang mencari informasi mengenai makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, sebagai konsumen, dan sebagai pengurai. Yang pertama, makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah tumbuh-tumbuhan. Ya, sekarang di belakang Bapak sudah ada tumbuh-tumbuhan, namanya apa? Benar sekali, namanya adalah padi. Padi juga merupakan tumbuh-tumbuhan. Kenapa tumbuh-tumbuhan dikatakan makhluk hidup yang berperan sebagai produsen? Karena tumbuh-tumbuhan mampu menghasilkan makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Yang kedua adalah makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Siapakah dia? Konsumen tingkat 1 yang suka memakan tumbuh-tumbuhan. Iya, tepat sekali. Dia adalah si tikus. Tikus suka makan padi, dan padi adalah tumbuh-tumbuhan. Sehingga si tikus dikatakan sebagai makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Anak-anak, selanjutnya kita akan mencari tahu siapa makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Biasanya, makhluk hidup ini suka memakan makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Tadi, tikus adalah makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Siapa yang suka makan tikus? Ya, tepat sekali, yang suka makan tikus adalah ular. Berarti, ular merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Selanjutnya adalah makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Makhluk hidup ini suka memakan makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Siapa yo yang suka makan ular? Ya, tepat sekali, si elang. Suka makan ular, berarti si elang dikatakan makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, dan kemudian elang mati. Bangkainya terurai. Siapa ya yang mengurai bangkai makhluk hidup seperti elang? Dia adalah makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai atau disebut dengan dekomposer. Cacing, jamur, dan belatung merupakan contoh makhluk hidup pengurai atau dekomposer. Hasil belajar kita hari ini adalah menemukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf dengan menemukan kalimat utama pada paragraf tersebut dan menentukan pokok pikiran. Rantai makanan adalah urutan memakan dan dimakan di antara makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Ada 3 peran makhluk hidup, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai.